mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis yang mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan. Wirausahawan tidak hanya mampu berbuat sesuatu baik untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Gagasan kreatif sangat diperlukan dalam kehidupan ekonomi. Karena gagasan ini, maka pelaku ekonomi muncul ide yang inovatif yang akhirnya dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Anak-anakku sekalian, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut memperlihatkan pameran karya kreatif Indonesia. Berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif untuk tahun 2009 sampai 2015, pemerintah melakukan usaha mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis, yang mendukung industri kreatif dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Struktur perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Dari yang tadinya berbasis sumber daya alam menjadi berbasis sumber daya manusia. Dari era pertanian ke era industri dan informasi. Menurut Alvin Toffler, dalam teorinya melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi ke dalam 3 gelombang. Pertama, gelombang ekonomi pertanian, kedua, gelombang ekonomi industri, ketiga, gelombang ekonomi informasi. Dan menurut Toffler, bakal muncul gelombang keempat, yaitu gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi pada ide dan gagasan kreatif. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi, jumlah penduduk yang banyak, dan potensi sumber daya budaya yang beraneka ragam dapat dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan industri kreatif. Terdapat 14 lingkup industri kreatif. Pertama, periklanan atau advertising. Kedua, arsitektur. Ketiga, pasar barang seni. 4, kerajinan atau craft. 5, desain. 6, fashion. 7, video, film, dan fotografi. 8, permainan interaktif atau game. 9, musik. 10, seni pertunjukan atau showbiz. 11, penerbitan dan percetakan. 12, layanan komputer dan prangti lunak atau software. 13, televisi dan radio atau broadcasting. 14, riset dan pengembangan. Ekonomi kreatif yang dimulai sejak 2006 tersebut telah melahirkan kegiatan-kegiatan kreatif. Hasil ekonomi kreatif dari berbagai daerah mampu mendongkrak kegiatan ekonomi lokal dan diharapkan mampu menembus pasar internasional. Sebagai contoh, di daerah Surakarta yang terkenal dengan batik, dengan pasar klewer yang banyak dikunjungi masyarakat,
bukan hanya dari daerah lain, bahkan dari mancanegara untuk berbelanja. Juga di daerah Bandung, industri kreatif fashion dan sepatu juga banyak diminati di daerah lain. Banyak wisatawan lokal dan mancanegara datang berbelanja di Bandung. Kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan di daerah-daerah, misalnya 1. Di Bandung ada Helar Fest, ada Braga Festival. 2. Di Jakarta ada Festival Kota Tua, PRJ, Jakjes, dan lain-lain. Yang ketiga di Surakarta ada Solo Batik Karnival, Pasar Windu Jenar. Yang keempat di Yogyakarta ada Festival Kesenian Yogyakarta, ada Pasar Malam Sekaten, dan masih banyak lagi. Yang kelima di Jember ada Jember Fashion Carnival. Yang keenam di Bali ada Bali Fashion Week, Bali Art Festival. Ketujuh di Lampung ada Waikambas Festival. Kedelapan di Palembang ada Festival Musi. Dan masih banyak beberapa daerah lain yang juga menyelenggarakan pameran karya kreatifnya. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah sangat berperan menunjang sistem ekonomi yang berbasis pada kegiatan ekonomi kerakyatan. Peran negara tersebut antara lain mengembangkan koperasi, mengembangkan BUMN, memanfaatkan segala sumber kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki beberapa strategi, misalnya 1. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. 2. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. 3. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. 4. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Contoh yang dilindungi hak kekayaan intelektualnya adalah buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, dan arsitektur. Pemberian hak paten terhadap penemuan baru, merek produk atau jasa, desain industri, desain tata letak, dan rahasia dagang. Kelima, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Beberapa alasan mengapa industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia. Yang pertama, memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. 2. Menciptakan lapangan pekerjaan. 3. Ekspor. 4. Menciptakan iklim bisnis yang positif. 5. Penciptaan lapangan usaha. 6. Membangun citra dan identitas bangsa. 7. Ikon nasional. 8. Membangun budaya, warisan budaya dan nilai. 9. Berbasis pengetahuan, kreativitas. 10. Menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. 11. Memberikan dampak sosial yang positif. 12. Meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan kesejahteraan. Ekonomi kreatif dan sektor wisata merupakan dua hal yang saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Konsep kegiatan wisata yang dapat didefinisikan dengan 3 faktor adalah 1. Something to see yang terkait dengan atraksi di daerah tujuan wisata. 2. Something to do terkait dengan aktivitas wisatawan di daerah wisata. Ketiga, something to buy yaitu berkaitan dengan souvenir khas
yang dapat dibeli di daerah wisata. Sekian tadi anak-anak pertemuan kita kali ini. Bagaimana, sudah cukup jelas? Terima kasih. Untuk itu kalian tinggal kerjakan tugas ibu, kirim ke Google Classroom. Tetap jaga jarak, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan.